Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sabila dengan NIM 112110030 dari kelas MA21C01 Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya mengenai materi manajemen. Yang pertama, ada pengertian manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin, memotivasi, dan mengendalikan sumber daya manusia, sumber daya keuangan, fisik, dan informasi dari suatu organisasi untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Selanjutnya, manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Menurut Mary Parker Follett, berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan menurut Ricky W. Griffin, mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, manajemen adalah orang yang mengatur pekerjaan atau kerjasama di antara berbagai kelompok atau sejumlah orang untuk mencapai sasaran. Istilah manajemen mengandung 3 pengertian. Yang pertama, manajemen sebagai suatu proses. Kedua, manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. Ketiga, manajemen sebagai suatu seni atau art dan sebagai suatu ilmu pengetahuan. Selanjutnya, ada fungsi manajemen. Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang dijadikan sebagai acuan manajer. Fungsinya diantaranya yang pertama ada perencanaan atau planning, yaitu memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber daya yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Selanjutnya ada pengorganisasian atau organizing, yaitu dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil untuk mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas yang telah dibagi-bagi. Selanjutnya, yang terakhir ada pengarahan atau directing, yaitu suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usahanya. Selanjutnya, di sini ada proses manajemen. Yang pertama ada perencanaan, yaitu menetapkan apa yang harus dilakukan perusahaan dan cara terbaik untuk melakukannya. Yang kedua ada pengorganisasian, yaitu proses menata sumber daya dan kegiatan menjadi struktur yang logis. Yang ketiga ada pengarahan, yaitu seorang manajer memandu dan memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya ada pengawasan, yaitu proses memantau kinerja perusahaan untuk menjamin perusahaan mencapai sasarannya. Selanjutnya ada prinsip manajemen. Prinsip dalam manajemen bersifat lentur dalam arti bahwa perlu dipertimbangkan sesuai dengan kondisi khusus atau situasi yang berubah. Menurut Henry Fayol, seorang pencetus teori manajemen yang berasal dari Prancis, prinsip umum manajemen itu terdiri dari yang pertama ada pembagian kerja, wewenang dan tanggung jawab, disiplin, kesatuan perintah, kesatuan pengarahan, mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan sendiri, pembayaran upah yang adil, pemusatan, hierarki, tata tertib, keadilan, stabilitas kondisi karyawan, inisiatif, dan semangat kesatuan. Selanjutnya di sini ada tingkatan manajemen. Yang pertama ada first line management atau manajemen tingkat pertama,
Yang kedua ada middle management atau manajemen menengah. Yang ketiga ada top management atau manajemen puncak. Pengertiannya yaitu yang pertama first line management, yaitu tingkatan yang paling rendah di suatu organisasi di mana seorang yang bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain, misalnya mandor atau pengawas produksi dalam suatu pabrik, pengawas teknik, suatu bagian riset, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada middle management atau manajemen menengah, yaitu mencakup lebih dari satu tingkatan di dalam organisasi. Manajer menengah mengarahkan kegiatan manajer lain, juga mengarahkan kegiatan yang dilaksanakan kebijakan organisasi. Contohnya, kepala bagian yang membawahi kepala seksi, kepala divisi, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, top manajemen itu terdiri atas kelompok yang relatif kecil yang bertanggung jawab atas manajemen keseluruhan dari organisasi. Mereka menetapkan kebijaksanaan operasional dan membimbing hubungan organisasi dengan lingkungan lainnya. Selanjutnya ada konsep dasar manajemen. Yang pertama, manajemen sebagai ilmu. Dalam ilmu pengetahuan, manajemen selalu berusaha secara sistematis agar memahami bagaimana dan mengapa manusia bekerja bersama agar dapat mencapai tujuan dan membuat sebuah sistem kerjasama ini bisa bermanfaat bagi kepentingan manusia. Selanjutnya ada manajemen sebagai seni, merupakan sebuah seni untuk tercapainya suatu organisasi yang optimal dengan usaha yang standar dan juga agar tercapainya sebuah kebahagiaan dan kesejahteraan yang optimal bagi sebuah pemimpin maupun pekerja serta mampu memberikan layanan yang sangat baik bagi masyarakat. Manajemen sebagai profesi yaitu suatu bidang pekerjaan atau kegiatan yang dikerjakan oleh banyak orang yang mempunyai keterampilan dan keahlian sebagai pemimpin, manajer atau leader pada sebuah perusahaan atau organisasi tertentu. Selanjutnya, ada manajemen sebagai proses, yaitu sebuah proses yang khas yang terdiri dari sebuah tindakan yang direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan, dan dikendalikan di mana pada masing-masing bidang tersebut menggunakan ilmu pengetahuan dan skill diikuti secara urut dalam usaha untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya ada filsafat manajemen. Pengertian filsafat secara umum sebagai ilmu pengetahuan yang mengkaji hakikat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran. Ilmu pengetahuan tentang hakikat menanyakan apa hakikat atau sari atau inti esensi segala sesuatu. Selanjutnya, filsafat juga petunjuk utama yang menggarisbawahi semua tindakan dari seorang manajer. Yang ketiga, filsafat manajemen adalah bagaimana yang terpenting dari pengetahuan dan kepercayaan yang memberikan dasar yang luas untuk menetapkan pemecahan permasalahan manajerial. Filsafat manajemen memberikan dasar bagi pekerjaan seorang manajer. Selanjutnya, menurut Davis dan Viley dan Ukas, setahun 1978, terdapat faktor-faktor dasar dalam filsafat manajemen yang diperlukan dan memiliki hubungan saling ketergantungan satu sama lain dalam mencapai tujuan. Faktor dasar tersebut meliputi yang pertama kepentingan umum, yaitu hal ini dimaksudkan bahwa penyelenggaraan suatu organisasi harus terlihat adanya cerminan deskripsi berbagai kepentingan. Selanjutnya ada tujuan usaha, yaitu adalah perwujudan aktivitas yang spesifik dari organisasi, baik organisasi yang bertujuan mencari laba maupun organisasi yang bertujuan tidak mencari laba. Selanjutnya ada pimpinan pelaksana, yaitu individu yang diberi kepercayaan untuk memimpin suatu usaha dengan menggunakan otoritas yang diberikan kepadanya. Selanjutnya ada kebijakan, adalah pernyataan atau ketentuan umum yang menuntun atau menyalurkan pemikiran menjadi pengambilan keputusan oleh bawahan.
Selanjutnya fungsi, yaitu aktivitas yang berhubungan dengan tujuan yang akan dicapai. Selanjutnya faktor dasar, meliputi faktor-faktor produksi asli atau turunan. Struktur organisasi adalah saluran yang menunjukkan hubungan kerja antara manajer dan bawahan dalam melaksanakan pekerjaan yang disertai dengan otoritas dan tanggung jawab serta kesanggupan untuk tanggung gugat atau mempertanggungjawabkan. Selanjutnya ada prosedur, yaitu tahapan tindakan yang harus ditempuh untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu. Selanjutnya ada moral kerja, adalah kondisi mental dari individu atau kelompok yang menentukan sikap bawahan dalam menerima pekerjaan dan mengoperasikannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan akhir. Selanjutnya tentang manajer, yaitu yang pertama pengertian manajer menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Manajer adalah satu orang yang mengatur pekerjaan atau kerjasama di antara berbagai kelompok atau sejumlah orang untuk mencapai sasaran. 2. Orang yang berwenang dan bertanggung jawab membuat rencana, mengatur, memimpin, dan mengendalikan pelaksanaannya untuk mencapai sasaran tertentu. 3. Menurut Wikipedia Indonesia, manajer adalah seorang yang bekerja melalui orang lain dengan mengordinasikan kegiatan-kegiatan mereka untuk mencapai sasaran organisasi. Selanjutnya, menurut Tannenbaum, manajer adalah seorang yang mengarahkan orang lain dan bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut. Pemimpin adalah mereka yang menggunakan wewenang formal. Selanjutnya ada fungsi seorang manajer. Yang pertama, memahami visi dan misi perusahaan. Yang kedua, harus menjabarkan visi dan misi tersebut kepada tujuannya. Yang ketiga, merumuskan tindakan-tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan atau membuat plan atau rencana. Yang keempat, melakukan usaha untuk menyediakan resource dalam melaksanakan plan yang telah dibuat. Yang kelima, memimpin pelaksanaan rencana agar para pegawai dapat bekerja dengan motivasi yang tinggi. Yang keenam, mengendalikan pelaksanaan kegiatan serta penggunaan resource agar rencana yang dibuat dapat berjalan sebagaimana mestinya. Yang ketujuh, bersiap untuk menghadapi kontingensi atau bersiap untuk menghadapi hal-hal yang di luar perkiraan. Sedangkan peran seorang manajer yaitu interpersonal role. Manajer harus bisa mempunyai peran berhubungan dengan pihak-pihak lain. Yang pertama, sebagai figurehead atau manajer harus bisa mewakili unit yang dipimpinnya. Yang kedua, sebagai leader. Manajer harus bisa memimpin bawahannya secara efektif. Yang ketiga, liaison, yaitu manajer bisa menjadi penghubung dengan unit atau organisasi yang lain. Selanjutnya, sebagai informasi role atau peran informasi yang ada. Selanjutnya, decision making. Manajer harus berperan mengambil keputusan dari persoalan yang muncul di unit organisasi yang dipimpinnya. Setiap keputusan mengandung resiko yang harus diperhitungkan, tetapi seorang manajer tidak boleh mundur untuk mengambil keputusan. Robert Katz mengemukakan bahwa setiap manajer membutuhkan minimal 3 keterampilan dasar. Ketiga keterampilan dasar tersebut adalah yang pertama, keterampilan konseptual, yaitu manajer tingkat atas harus memiliki keterampilan untuk membuat konsep, ide, dan gagasan demi kemajuan organisasi. Selanjutnya ada keterampilan berhubungan dengan orang lain atau humanity skill. Selain kemampuan konsepsional, manajer juga perlu dilengkapi dengan keterampilan berkomunikasi atau keterampilan berhubungan dengan orang lain yang disebut juga keterampilan kemanusiaan. Yang selanjutnya ada keterampilan teknis atau technical skill, yaitu keterampilan ini pada umumnya merupakan bekal bagi manajer pada tingkat yang lebih rendah. Keterampilan teknis ini merupakan kemampuan untuk menjalankan suatu pekerjaan tertentu, misalnya menggunakan program komputer,
memperbaiki mesin, membuat kursi, akuntansi, dan lain-lain. Selain 3 keterampilan tersebut, Griffin menambahkan 2 keterampilan dasar yang diperlukan manajer, yaitu yang pertama keterampilan manajemen waktu dan keterampilan manajemen keputusan. Selanjutnya ada hubungan manajer dengan manajemen. Manajer dalam hubungan dengan manajemen menjelaskan tentang substansi tugas yang ada padanya. Pada satu sisi, manajer ada pada posisi tugas pelaksana kepemimpinan dengan membantu pemimpin memimpin pekerjaan yang bersifat departemental. Selanjutnya, manajer adalah kepala atau pemimpin suatu departemen atau unit kerja dalam suatu organisasi. Pada sisi yang bersifat lebih substansial, manajemen adalah tugas seorang manajer yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas kepemimpinan pada aras manajerial. Tentu, tatkala melaksanakan tugasnya, manajer memanajemeni, tetapi perbedaannya ialah bahwa ia memanajemeni tugasnya atas nama pemimpin yang mendelegasikan tugas manajerial kepadanya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.